Besti, Mimin up lagi ya. Jangan lupa untuk support terus channel ini ya. Bab 28. James baru saja selesai mandi shower air dingin di apartemennya. Dia memilih-milih baju yang cocok untuk bertemu calon mertuanya. Pilihannya jatuh pada kemeja lengan panjang put motif biru garis-garis dan celana jeans biru. Tidak terlalu resmi tapi juga rapi. Sejujurnya dia agak grogi karena ini kali pertama dia bertemu dengan orang tua Laura. Belum terbayang akan seperti apa pertemuan mereka nanti. James memasukkan dompet di saku belakang celana jeansnya dan menenteng HP-nya lalu bergegas turun ke basement tempat Fortuner putihnya diparkir. Dia mengendarai mobilnya ke Royal Heritage yang hanya 5 menit perjalanan saja. Laura sudah menunggunya di lobi depan dan bergegas naik ke dalam mobil James. Laura tampil cantik seperti biasa. Dia mengenakan kaos turtleneck lengan panjang warna marun dan skinny jeans biru pucat. "Selamat sore cantik," sapa James seraya mengerling pada Laura ketika Laura masuk ke mobilnya. Laura tersenyum menatap James. "Selamat sore, pangeran tampanku." James tersenyum lebar mendengar pujian Laura. Dia berkendara ke arah godean tempat rumah orang tua Laura berada. Sore ini cuaca tampak cerah. Mereka bisa menikmati pemandangan langit senja yang berwarna lembayung dengan semburat jingga di sepanjang perjalanan. James menyalakan radio untuk menghilangkan kebosanan selama perjalanan. Lalu lintas sore itu cukup padat karena bertepatan dengan jam pulang kantor. Laura sebenarnya merasa gugup dengan pertemuan perdana James dengan papa mamanya. Dalam hati dia berdoa agar segalanya berjalan lancar. Selama ini Laura tak pernah begitu berdebar-debar sekalipun membawakan presentasi di hadapan ratusan orang. James mengamati Laura yang cenderung pendiam sore ini. Dia menebak Laura sama gugupnya dengan dia saat ini. Tapi demi apapun itu, James akan berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan papa mama Laura. Mereka pun berbincang ringan tentang aktivitas hari ini di kampus. Perjalanan berjalan lancar tanpa hambatan dan sampailah mereka di depan sebuah rumah yang bisa dibilang sangat besar dengan gerbang besi yang tinggi menjulang dan dikelilingi tembok yang tinggi dengan pepohonan yang rimbun tampak dari atas tembok. Satpam membukakan gerbang besi itu dengan remote. James pun masuk ke halaman yang kosong dan luas di depan rumah megah itu. Sepertinya ini tempat untuk parkir mobil tamu. James memarkir mobilnya di halaman yang tidak terlalu jauh dari teras. Sepertinya keluarga Laura bukan orang sembarangan, batin James. Jantungnya berdetak kencang, dia menarik napas panjang dan mencoba menghilangkan ketegangannya. "Ayo turun sayang," ajak Laura. James menganggukkan kepalanya dan turun dari mobil. Dia menggandeng tangan Laura seperti biasa dan berjalan ke arah teras. Laura mengajak James masuk ke ruang keluarga yang ada di tengah rumah. "Pa, aku sudah sampai di rumah," teriak Laura dari ruang keluarga. Dia menemani James duduk di sofa. "Mau minum?" tanya Laura pada James. "Oke, air putih aja," jawab James. Laura menghilang ke dapur dan meninggalkan James sendiri. James mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang tampak mewah perabotannya dan ditata dengan artistik tidak berlebihan. Rumahnya yang di Jakarta kurang lebih juga seperti ini. Sesosok pria keturunan bule berbadan tinggi kekar berjalan mendekat ke arahnya. "Ini pasti papanya Laura," batin James. Jantung James berdebar kencang. Dia pun berdiri menyambut pria itu. Pria itu mengulurkan tangannya. "Kamu siapa nak?" James menyambut uluran tangan itu dan menjabatnya kuat. Mata pria itu identik dengan mata biru milik Laura. "Permisi om, saya James Peter Indrajaya. Pacar Laura," kata James mantap. Papa Laura mengangkat alisnya cukup kaget mendengar jawaban James. "Nicholas Carson, papanya Wendy." "Silakan duduk James." James agak bingung Wendy itu siapa. Tapi dia diam dan menyimpan pertanyaannya dalam hati. Laura datang mendekat dari arah dapur dan membawa nampan berisi segelas air putih dan 3 cangkir teh. Di belakangnya seorang wanita cantik berambut panjang hitam bergelombang yang agak berumur berjalan mengikuti Laura lalu duduk di sebelah papa Laura. Papa sudah kenalan sama James.
Tanya Laura sambil menaruh minuman itu di meja sofa. Kemudian dia duduk di sebelah James. Sudah barusan kami berkenalan. Sejak kapan kalian berpacaran, Wendy? Tanya Nicholas menyelidik. Dia duduk bersandar di sofa dan merangkul bahu istrinya. Ma, kenalin ini James, ujar Laura menghindari pertanyaan papanya. Louisa, mamanya Wendy, ujar Louisa seraya mengulurkan tangan kanannya pada James dan tersenyum sopan. Kini James mengerti bahwa papa mama Laura memanggil anaknya dengan panggilan Wendy. Mama Laura sepertinya wanita Indonesia asli, kemungkinan ada ras Tionghoa menilik mata monolitnya dan wama kulitnya seputih porselen yang diturunkan genetiknya pada Laura. Tapi, rambut, mata biru dan hidung mancung itu genetik dari papanya. Saya James, Tante, ujar James singkat menyambut uluran tangan Mama Laura dan juga balas tersenyum. Nak, James kerja di mana? Tanya mamanya Laura penasaran dengan pacar anaknya. James dan Laura saling memandang mendengar pertanyaan Louisa. James berdehem dan tersenyum santai lalu menatap mata Louisa dan Nicholas bergantian. Saya harap fakta tentang siapa saya dan apa yang saya kerjakan saat ini tidak akan menjadi penghalang bagi hubungan saya dan Wendy. Tolong dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu, Om Nico dan Tante Louisa, ujar James dengan tenang. Dia menggenggam tangan Laura yang berkeringat dingin. James tahu Laura khawatir dengan reaksi orang tuanya. Baik, silakan ceritakan pada kami, jawab Nicholas Carson dengan santai seraya mengamati penampilan James. Saya anak ketiga dari Leonard Indrajaya, pemilik Indrajaya Realty. Saat ini saya masih berkuliah di FKH UGM semester 6, jadi pekerjaan saya adalah mahasiswa, ujar James sambil mengamati respon kedua orang tua Laura. Nicholas mengusap janggutnya yang bercambang lebat dengan gelisah. Dia tidak pernah berharap Wendy menikah dengan berondong. Jika dihitung perbedaan usia mereka kemungkinan lebih dari 10 tahun. Apa puterinya sudah gila? Memang tampang pemuda ini sangat manis dan tampan dengan fitur yang halus. Jenis laki-laki yang digilai gadis-gadis muda zaman sekarang, K-pop atau apalah itu istilahnya. Terus terang James, Om agak sok sekarang. Kamu masih kuliah di FKH UGM, berarti Wendy adalah dosenmu. Ini hubungan yang tidak sehat juga secara profesi. Apa tidak lebih baik hubungan ini tidak perlu dilanjutkan? Kata Nicholas panjang lebar pada James dengan ending yang pahit. James tidak menduga bahwa dia akan ditolak mentah-mentah di hari pertama dia bertemu dengan calon mertuanya. Dia memutar otaknya untuk membalas kata-kata Nicholas. Tidak ada kata mundur di kamusnya. Saya tidak akan mau putus hubungan dengan Wendy dengan alasan apapun Om. Suara James tajam dan dingin, ada sedikit nada kemarahan. Setahun lagi saya akan lulus sarjana kedokteran hewan, saya akan melamar puteri Om. Saya sudah berbicara dengan papi saya dan beliau tidak menentang hubungan kami. Papi berencana untuk segera menemui Om dan Tante dalam waktu dekat ini. Ujar James gigih. Nicholas Carson mengangkat alisnya agak terkejut mendengar James telah meminta restu ke ayahnya. Sepertinya bocah ini serius dengan hubungannya bersama puterinya. Nicholas mengingat-ingat nama Leonard Indrajaya. Sepertinya dia sering membaca di koran bisnis nama itu. Salah satu pengusaha properti yang sukses, cabang perusahaannya ada di berbagai kota di Pulau Jawa dan Bali. James ini tampaknya gigih sekali mempertahankan posisinya sebagai pacar Wendy. Mungkin ada baiknya bertemu dulu dengan orang tua James. Nanti selanjutnya Nicholas bisa berdiskusi dengan Tuan Leonard Indrajaya apakah bisa membuat anak laki-lakinya mundur. Wendy-nya sudah 32 tahun ini, kalau harus menunggu James menyelesaikan semua studinya bisa-bisa dia jadi perawan tua. Wanita menua lebih cepat dibanding pria. Bagaimana kalau bocah ini bosan dan memilih gadis lain yang lebih muda? Puterinya pasti akan terluka dan hancur. Oh, ini tidak boleh dilanjutkan, pikir Nicholas yakin. Ini bukan pertama kalinya Wendy memperkenalkan pacarnya ke rumah, seingatnya sudah 6 atau 7 kali sebelum dengan bocah ini. Semuanya lebih mapan dan dewasa,
tidak imut-imut seperti James. Sekalipun tubuh James kekar berotot tapi wajahnya kepop sekali. Nicholas diam-diam menahan tawanya. Dia tidak membenci James karena anak itu sopan sekali meskipun dia tadi menolaknya mentah-mentah di awal. Tapi logika bawah sadarnya menolak James demi kebaikan semuanya. Kebahagiaan Wendy itu nomor satu baginya. Nak James, apa tidak ingin berpacaran dengan adik kelas saja yang lebih muda dan tentunya tidak membosankan? Wendy tahun ini sudah 32 tahun loh, tanya Louisa mencoba menggoyahkan keyakinan James dengan hubungannya bersama Wendy. James tertawa sopan dan menjawab, itu tidak mungkin tante. Saya baru berpacaran 1 kali seumur hidup saya, hanya dengan puteri tante ini. Louisa dan Nicholas saling berpandangan dengan wajah shock, mereka pun tertawa bersamaan. Pemuda ini sungguh-sungguh anti-mainstream, pikir Nicholas. Hal itu semakin membuatnya takut. Ah James, Om punya anak perempuan 1 lagi, namanya Desi, dia berusia 20 tahun ini. Wajahnya mirip dengan Wendy. Apa kamu mau berkenalan dengannya? Siapa tahu kalian bisa cocok satu sama lain. Usul Nicholas mencoba mengganti Wendy dengan Desi yang setahunnya juga masih single. Nicholas meraih ponselnya di meja dan membuka bagian galeri tempat dia menyimpan foto Desi dan menunjukkannya pada James. Ini fotonya, cantik kan? Laura mendengar apa yang dikatakan papanya dan merasa agak shock. Kenapa malah mau menjodohkan Desi adik kandungnya dengan James kekasihnya? Papa benar-benar stres. Laura mencebik. Demi kesopanan James menerima ponsel Nicholas dan melihat foto adik Laura yang bernama Desi itu. Wajahnya memang 11-12 dengan Laura, tetapi auranya lebih muda dan ceria. Dia pun mengembalikan ponsel itu ke tangan Nicholas. Lihat Om, Desi cantik sama seperti Wendy. Tapi yang saya cintai adalah Wendy. Saya tidak bisa hidup tanpa Wendy, ujar James tak tergoyahkan. Dia menggenggam erat jemari Laura. Dia melihat wajah Laura bersemu merah karena malu. Nicholas agak bengong mendengar perkataan James. Astaga, bocah satu ini sudah macam kena pelet saja, pikirnya.